kita lihat lagi-lagi Steve Jobs. Ketika dia menawarkan Apple, langsung dirinya yang menawarin Apple. Iya. Orang justru banyak melihat Apple karena Steve Jobs. Pidato Ya, itu. itu kan fenomenal sekali. Wah, nggak bisa dong. Suara saya begini, bubar. Ketika Anda dengan ego tadi merasa saya kan voice over mahal, selesai. Seorang komunikator itu saya bilang tadi di awal bukan yang mahir bicara, ternyata, tapi yang mau mendengarkan orang lain. Balikannya tuh, ada CS yang ramah, begitu ketemu, zong, nggak bisa ngomongnya nggak jelas, belepotan. Waduh, nah ini bahaya nih. Nah ini Pak Iqbal kan juga ada beberapa metode untuk pelatihan, Pak. Ya. Ada yang publik memang ada ya Pak. Betul. Pelatihan publik, kemudian in-house training. Jadi kalau yang publik itu kita ngadain beberapa periode ya. Misalnya dalam 1 tahun 12 kali misal, atau sebulan sekali misal di hotel kita kumpulin orang-orang tuh. Karena kenapa di kantor ini juga bisa, tapi kalau pesertanya lebih banyak kan lebih proper ya. Hotel kan kita tinggal masuk, konsumsi segala macam aman lah. Itu satu. Umum nih Mas, sasarannya umum. Yang kedua in-house training tadi disebut Mas. Jadi in-house training itu kita menawarkan kepada perusahaan atau perusahaan mencari kita tentu tidak langsung saya setujui, saya tidak mau juga. Saya mesti tahu apa kebutuhan basicnya gitu. Ada satu perusahaan meminta saya, rumah makan waktu itu, Mas Iqbal bisa nggak ngelatih karyawan saya? Kenapa saya tanya? Karyawan saya itu kalau lagi ngomong nawarin menu nggak jelas gitu. Oh lah, sudah ada normnya belum? Sudah ada aturannya belum Mas? Belum. Bikin dulu itu, nggak perlu saya. Nah terus, iya bikin dulu. Bikin aturan sesuai dengan Anda, terapkan. Yang butuh siapa? Anda public speaking, bukan karyawan Anda. Untuk siapa? Untuk memerintah, untuk mengkontrol mereka harus dengan begitu Mas. Skill memanage-nya ya. Betul. Saya tidak langsung menyetujui biasanya. Kemudian saya lihat kebutuhannya apa, saya lihat kondisi saat ini karyawan ada di mana, kemudian apa yang mereka inginkan. Nah kalau sudah oke ya deal, sekian hari in-house training misalnya. Nah itu untuk perusahaan. Kemudian ada juga khusus untuk bidang-bidang tertentu nih, untuk CEO misalnya, untuk guru, untuk ustadz, untuk manajer, ada beberapa lah. Itu biasanya khusus memang gitu. Apakah materinya beda? Ada yang sama, tapi di beberapa poin ada penekanan. Sebagai CEO atau executive level, kemampuan Anda untuk menginspirasi dan memimpin melalui kata-kata adalah kunci keberhasilan. Anda tahu bahwa kata-kata Anda bisa mengubah arah perusahaan. Bergabunglah dengan pelatihan public speaking yang kami selenggarakan, yang kami rancang khusus untuk para pemimpin seperti Anda. Tingkatkan keterampilan komunikasi Anda dan jadilah pemimpin yang berwibawa. Bawalah perusahaan Anda ke puncak kesuksesan. Segera daftarkan di mitralegal.co.id. Gitu kira-kira. Wah, menarik tadi kita bicara masalah ini training khusus untuk CEO gitu. Iya, betul. Nah ini kan kadang berpikir begini, seorang CEO kadang kan tidak berpikir, tidak banyak yang saya kan nggak tampil langsung anak buah saya ini. Terus apa pentingnya saya sebagai CEO untuk mempelajari teknik-teknik itu? Gitu. Biasanya kan bertanya-tanya seperti itu. Gimana? Jadi memang dulu para CEO memilih tidak tampil dan sampai sekarang masih banyak yang ngapain sih gitu. Itu nggak salah juga gitu. Tapi ketika Anda memilih tampil, tentu ada dampak yang luar biasa. Misal, nggak usah saya sebutin semua ya. Misal dampak pertama, kredibilitas jelas. Betul. Seorang CEO, misalkan satu perusahaan, CEO-nya nggak pernah nongol, orang akan bertanya-tanya, gitu. Versus dengan CEO yang nongol di layar, nongol di tempat umum. Kita lihat lagi-lagi Steve Jobs. Ketika dia menawarkan Apple, langsung dirinya yang menawarin Apple. Orang justru banyak melihat Apple karena Steve Jobs. Pidato itu. Itu kan fenomenal sekali. Nah, itu Mas, kredibilitas yang pertama. Kemudian dari sisi perusahaan, misal
CEO yang kelihatan itu akan lebih dipercaya perusahaannya dibanding CEO yang tidak kelihatan gitu. Relatif lebih mudah orang percaya. Kemudian ada lagi image seorang CEO yang menampilkan visinya, menampilkan informasinya di depan, kemudian menampilkan beberapa strategi, itu inspirasi buat orang lain. Iya. Gitu, dan itu penting. Makanya tujuannya sekarang kembali ke masing-masing. Tentu tidak ada salah dan benar ya. Ada pilihan gitu. Kalau saya tidak tampil, nggak apa-apa juga dong. Nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari strategi juga kan. Iya, betul. Karena kalau terlalu banyak tampil juga mungkin pemikirannya ada teori probabilitas kan. Orang lebih misterius misalnya untuk tidak tampil. It's okay. Saya juga tidak menyarankan Anda terlalu sering tampil gitu. Tapi ketika Anda butuh tampil, tampillah dengan baik. Sesekali gitu. Nggak ada masalah. Dan disitulah CEO perlu belajar. Apalagi ketika dia sering bertemu dengan karyawannya. Iya, betul. Dia misal ketemu dengan beberapa GM misal. Selesai kalau dia nggak punya kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi. Bagaimana dia mau menanyakan progres pekerjaan dan lain-lain? Iya kan? Iya. Bertemu dengan stakeholder misalnya, pemegang saham dan lain-lain, melaporkan, waduh banyak itu mas, kebutuhannya. Nah ini yang kena saya sendiri langsung. Anda CEO. Jujur kenapa saya hari ini saya ngomong begini, saya sebenarnya jujur saya nggak suka begini. Cuma memang kebutuhan logika ini memang saya harus tampil gitu. Karena kebutuhan sekarang perusahaan tuh lebih disorot, nggak cuma apanya, tapi siapa di belakangnya betul. Dan ternyata banyak ya orang yang menghindari publik ya mas. Iya, saya selama ini berusaha menghindar. Tapi ternyata ya tetap aja logika tetap main. Saya harus keluar. Betul banget. Anda bisa cek di YouTube ini belum ada video saya sama sekali nongol, ini pertama kali. Keren berarti. Saya berhasil. Baik. Ini CEO perlu ini untuk belajar di Pak Iqbal. Yes. Harus daftar ya. Daftar. Baik. Untuk selain CEO kan ada contoh sebagai, kan ada juga modul untuk marketing. Betul. Marketing oke lah, kita bisa ada gambaran jelas bahwa marketing ketemu dengan klien, ketemu dengan banyak orang lah, otomatis dia harus punya skill untuk berbicara, berkomunikasi ya. Oke, itu enggak banyak. Saya pikir teman-teman sudah sepakat lah, marketing memang perlu banyak ngomong gitu. Iya. Seperti itu. Betul. Kemudian untuk public speaker, nah ini menariknya. Apakah Anda bermimpi menjadi public speaker yang bisa menginspirasi banyak orang? Atau mungkin Anda baru saja memulai perjalanan ini? Tenang, kami di sini untuk membantu Anda. Dengan pelatihan public speaking yang kami miliki, Anda akan belajar berbicara di depan orang banyak. Anda akan mempelajari teknik-teknik, menemukan ide, mengatasi rasa grogi, hingga tampil dengan percaya diri di depan audiens. Segera daftarkan diri Anda di mitralegal.co.id. Public speaker training khusus untuk public speaker. Nah, biasanya kan begini, Mbak. Mungkin nggak semua ya. Banyak public speaker itu yang mungkin baru mulai, itu kan ada istilahnya ada egonya keluar misalnya. Saya udah bisa kok. Iya. Saya udah bisa. Kenapa harus saya training lagi kan begitu? Betul. Padahal mungkin sih ada beberapa teknik yang mungkin belum dipelajari gitu kan. Ya, itu seperti itu. Nah, mungkin khusus buat teman-teman yang mungkin public speaker yang baru memulai seperti itu, ada program khusus nggak Pak Iqbal? Saya mesti cerita dulu nih Mas. Ini Mas Gito terima kasih mengingatkan saya. Beberapa waktu yang lalu saat video ini dibuat, saya habis selesai ikut sebuah pelatihan. Jadi saya mengikuti seleksi Voice Over Institute, namanya mereka punya program Wonder Voice of Indonesia, bekerja sama dengan Kemenparekraf. Di situ dipilih ribuan orang, ada sekitar 2.800-an orang dari seluruh Indonesia memamerkan suaranya sebagai voice over. Menampilkan lah ya, bukan memamerkan. Supaya nanti dengan teknik-teknik tertentu mereka akan dibawa ke Jakarta, bertemu dengan Pak Sandiaga dan lain-lain. Nah, alhamdulillah saya lolos 30 besar, kemudian lolos 20 besar. Dan akhirnya 20 ini dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai Mamuju, ada yang dari Makassar, dari Kalimantan, itu kami bertemu di sana. Ternyata pelajaran pertama dari para senior itu apa Mas? Anda tahu? Apa itu? Attitude. Bukan soal teknik voice over. Saya benar-benar
aha, saya benar-benar, wah ini saya dapat banget tuh. Yang kedua, jadi attitude ini penting karena seluruh profesi tentu ya, tidak hanya profesi voice over. Misalnya, saya sebagai seorang voice over, Anda sebagai klien saya. Mas Iqbal, saya mau suara Mas Iqbal begini ya, karena produk saya ini harus begini. Produk saya suka suara Mas Iqbal, tapi Mas Iqbal boleh agak medok sedikit, karena mau kita pasarkan di Pantura, Mas. Misal gitu. Wah, nggak bisa dong, suara saya begini, bubar. Ketika Anda dengan ego tadi merasa saya kan voice over mahal, selesai. Attitude. Bahkan katanya nih, cara kita duduk, cara kita berbicara, cara kita mendengarkan briefing, cara kita menatap klien itu akan dipertimbangkan. Betul. Ada satu senior bilang, saya pernah dipanggil sebuah perusahaan besar hanya untuk take VO di perusahaan mereka, disaksikan para GM dan CEO-nya dan para manajernya. Dia minta lu ngomong di depan kita. Bayangin, Mas, itu kalau attitude-nya tidak terjaga, tidak terbiasa, selesai. Bubar. Dan akhirnya lolos senior saya itu. Gitu. Itu yang pertama, attitude. Jadi seorang pembicara siapapun itu sebetulnya dia harus merasa kan ada istilah begini ya, stay foolish, stay humble, apa sih kata Steve Jobs juga kan, teruslah bodoh gitu. Ketika stay hungry ya, ketika kita terus merasa lapar dengan ilmu, kita merasa kita belum cukup. Kata Umar juga begitu, saya belajar, saya dapat ini, ketika tambah ini saya jadi ini, kan Umar pernah berkata begitu. Maka kita merasa kalau kita selalu merasa kurang, kita akan terus belajar mendengarkan orang, terus bertumbuh dan bertambah, kan begitu ya. Berbeda ketika tadi, kan trainer, saya kan merasa udah cukup, saya kan pengalaman 20 tahun, ngapain gitu saya ikut-ikutan Wonder Voice. Ngapain? Ada pepatah menarik ini. Apa itu, Mas? Buah yang sudah matang sebentar lagi busuk. Woi, itu akan saya pakai, akan saya pajang di sini. Buah yang sudah matang sebentar lagi busuk. Makanya segera dimakan ya. Manusia juga begitu kan? Iya, sama. Kan ada diagram S itu. Iya, kalau kita dari bawah sampai puncak, kesininya decline. Maka ketika sebelum decline kan harus ada upgrade lagi. Hal yang baru gitu. Saya sebagai trainer ketika ikut voice over, yang selama ini kita selalu ngasih masukan, kita dikasih masukan sama mereka. Kita di drilling sama mereka. Setua ini gitu, di drilling sama mereka. Nggak apa-apa, sama umur yang lebih muda. Mereka senior dalam hal ini. Dalam hal bidang ini mereka sudah iklannya luar biasa. Saya belum apa-apa untuk urusan voice over gitu. Maka saya, siap, saya belajar lagi. Dan itu harus ditekan sedemikian rupa, ditekan untuk tidak sombong gitu, menampilkan diri. Ada kan kayak gitu kan? Waduh, suaraku lebih bagus. Dia selalu ingin jadi bintang. Waduh, itu perjuangan, Mas. Padahal saya dengar suara Pak Iqbal waktu ngomongin Broncos, nanti video saya kasihkan Broncos gitu ya. Wah, mantap nih suaranya. Itu diolah. Kalau hari-hari ya beginilah. Biarkanlah gudeg mendunia, karena Jogja menyimpan satu lagi kekayaan kuliner yang menanti untuk digali. Broncos, karya leluhur yang legendaris dan memanjakan lidah dengan cita rasa khas Jawa yang kaya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi itu yang harus public speaker belajar. Ya. Nanti akan ketemu saya, misal, kita akan sama-sama sharing. Bisa jadi saya akan belajar dengan para pembicara yang lain. Gitu. Taruhlah mereka membranding mereka seorang motivator gitu. It's okay. Nah, Anda motivator apa nih? Gitu. Misalkan saya motivator bisnis. Oke, kita buktikan kalau Anda memang menguasai bisnis gitu. Nanti kita akan adu pengalaman Anda. Anda harus mendengarkan suara Anda sendiri. Betapa menjijikkan suara Anda. Anda akan ketemu bahkan, aduh, suaraku jelek banget ya, Mas. Iya, saya bilang gitu. Maka jangan lama-lama kalau ngomong gitu. 1 jam orang ngomong itu udah jenuh, saya bilang. 10 menit dalam buku-buku public speaking itu sering dibahas.
10 menit. Maka kalau ada teman-teman tahu ya TED Talk itu salah satu kuratornya namanya Anderson. Ini namanya Chris Anderson. Dia bilang jangan terlalu lama ketika Anda bicara. Maka di TED itu cuma belasan menit. Iya, ada yang lama, special case gitu. Spesial ada, tapi rata-rata di antara 13, 15 segitu Mas. Karena orang mendengarkan juga jenuh kan? Iya, betul. Nah itu, seorang komunikator itu saya bilang tadi di awal bukan yang mahir bicara, ternyata, tapi yang mau mendengarkan orang lain. Gitu. Jadi saya punya satu kata, puncak dari komunikasi itu listening, mendengarkan orang. Bukan puncak dari komunikasi ahli bicara, bukan. Tapi pada akhirnya puncaknya nanti mendengarkan orang. Karena dengan kita mendengarkan itu banyak hal yang kita tahan. Banyak input yang masuk. Kan saya ngomong, Mas Kito mendengarkan nih. Ya. Berarti saya yang belajar. Anda belajar. Saya feeding kepada Anda. Kan? Berbeda saya nih. Saya banyak bicara, maka saya tidak dapat banyak ilmu dari Mas Kito gitu. Misalnya dalam kalau kita tarik umum begitu. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya sedikit mendengar, maka sedikit input yang masuk, gitu. Untung-untung kalau dia suka baca, suka dengerin orang lain podcast, tapi kalau tidak, wah bahaya tuh. Maka puncak dari komunikasi saya katakan adalah listening, gitu. Oke. Nah ini masih beberapa saya baca ini ada modul-modulnya Pak Iqbal ini seperti customer service. Nah customer service kan sekarang tuh zamannya banyak pakai chat ya, betul, Pak. Nah, betul. apa urusan dengan chat dengan public speaking, tadi bicara? Jadi sebetulnya memang ada komunikasi kan dibagi 3 ya. Orang itu belajar komunikasi itu 3, visual, vokal, dan verbal. Nah 3 hal ini ada yang bilang paling penting visual, ada yang bilang vokal dong. Verbal biasanya verbal paling akhir. Padahal verbal itu sumber dari kita bicara. Verbal itu kan kalimat yang kita ucapkan, vokal how we say it, dan visual apa yang dilihat audiens. Itu 3 itu. Jadi apa hubungannya dengan misalnya chat? Sebetulnya ketika kita chatting, membalas chat, itu kan kita berkomunikasi dengan orang. Betul. Iya kan? Apa yang ada di otak kita, kalau kita saat ini ngomong, ketika chat kita tulis. Iya kan? Misal, Assalamualaikum Pak Iqbal, lagi di mana? Tanda tanya. Bedain dengan Assalamualaikum Pak Iqbal, lagi di mana nih Pak? Beda tuh. Assalamualaikum Pak Iqbal, lagi di mana nih Pak? Dengan tanda begini. Atau dengan tanda senyum. Itu sudah beda sekali, Mas. Rasanya beda. Saya datang ke sini, Pak. Saya tiba di sini ya, Bu. Ada ekornya itu aja udah beda. Betul. Saya akan tiba di Solo jam 3 ya Mas, udah beda rasanya. Betul. Jadi harus ada, nah ini butuh rasa memang. Ada orang-orang yang komunikasinya seperti itu, ketika kita balas dengan begitu, dia marah. Dia menunjukkan respon yang berbeda. Loh, kamu chat dengan saya model kayak gitu, ya saya menyesuaikan dong. Dia kayak agak nggak terima gitu. Padahal memang sehari-hari chatnya begitu. Saya Mas, selalu ketika opening salam, opening orang, pasti saya Assalamualaikum. Assalamualaikum, mohon maaf Pak mengganggu. Atau itu bagian dari, karena kan kita nggak ngerti suasana orang. Betul. Apakah dia sedang, moodnya sedang tidak baik, dia sedang habis berantem sama pasangannya, suami atau istrinya, atau dia lagi di jalan, atau lagi. Maka kalau kita langsung, saya barusan dapat WA nih dari senior saya di Jakarta, yang tadi saya bilang umurnya lebih muda dari saya, tapi dia WA sangat halus. Dia menawarin saya pekerjaan, bayangin, jam 11 malam, saya udah tidur. Maafin ya ganggu malam-malam gini, Mas Iqbal maafin ya ganggu malam-malam begini, kayak begitu Mas. Dan terakhir dia pakai tanda begini, padahal dia voice over senior, dan dia ingin nawarin saya pekerjaan. Itu dahsyat sekali. Di sini saya akhirnya kan kita responnya juga harus lebih baik dong. Oh nggak apa-apa, maaf saya baru jawab pagi hari ini karena sudah tidur. Nah itu penting. Itu betul. Untuk seorang customer service, admin itu sangat penting. Betul. Kita dengar
itulah kenapa diciptakan emoticon. Iya. Emoticon itu untuk mewakili diri kita kan. Iya. Ada senyum, ada sedih, ada mohon maaf dan lain-lain, agar lawan bicara, teman bicara kita tuh mengerti. Ini loh yang sedang saya ekspresikan kepada Anda. Oke. Gitu. Saya ada teman Mas, ketika ngobrol gini baik banget, tapi di chat kaku sekali. Saya amatin ini orang. Jangan saya itu. Nggak tahu ya kalau jenengan kan. Ada saya teman-teman di sekolahan anak saya. Ini orang kaku banget chatnya. Ya sudah, saya akhirnya menanggapinya juga begitu. Iya. Tapi begitu ketemu no problem, nggak ada masalah. Nah, jangan sampai ini baru satu case ya. Iya, betul. Customer service juga begitu. Nah, permasalahannya sekarang ada balikannya tuh. Ada CS yang ramah, begitu ketemu zong. Nggak bisa ngomongnya nggak jelas, belepotan. Waduh, nah ini bahaya nih. Nah, itulah kenapa CS termasuk telepon. Iya. Suara di telepon itu pengaruh sekali. Bagaimana sebuah perusahaan, saya pernah ada satu buku, perusahaan itu kalau dalam service excellence yang saya tahu, itu tidak boleh lebih dari 3 kali nada dering. Kalau orang tut harus segera diangkat. Oke. Anda kalau menginap di hotel-hotel internasional, sekali, 2 kali langsung diangkat, maksimal 3 kali. Itu jarang sekali. Kenapa? Berarti kan di situ di resepsionis misalnya harus proper, harus selalu ada orang. Lah, kalau nanti resepsionisnya lagi ketemu orang, harus ada orang lain yang nerima. Begitu sampai seperti itu. Di restoran, di hotel kan ada resepsionis, ada restoran, ada dapur laundry. Nah, itu harus selalu standby. Ya. Kita sebel tuh kalau lebih dari 3 kali. Ya, itu hal sederhana tapi kadang efeknya sangat besar. Sangat sekali. besar. Ya. Bahkan orang-orang yang agak rewel nih, yang mereka sering, biasanya klien kan besar nih. Betul. Yang sering nginep di hotel-hotel besar itu sering komplain. Ya. Hati-hati tuh. Termasuk bagaimana smiley voice. Suara yang terdengar tersenyum. Ya. Itu kami pelajari di radio dulu. Itu dipelajari semua di modulnya. Iya, nanti insya Allah saya sebetulnya lebih fokus kepada, saya tidak menguasai customer service karena saya tidak ada di bidang itu. Iya. Teman-teman banking biasanya yang service excellence-nya luar biasa. Iya. Tapi saya akan fokus kepada permainan nada di telepon. Dan customer service. Jadi phone, khusus telepon. Iya. Karena itu ada ilmunya sendiri. Iya. Dan saya pelajari ketika saya siaran. Nah, gitu. Bagaimana mengatur nafas. Ada tuh berisik tuh di telepon kita. Ada terengah-engah gitu. Nah, itu kita pelajari nanti. Khusus telepon tuh. Nah, kan ada tuh CS online. Betul. Hanya khusus online yang dipelajari. Iya. Tapi saya ingin memberikan materi bagaimana kita berbicara di telepon. Khusus di telepon yang itu bisa mengubah orang lain, mengubah persepsi orang lain. Juga. Karena nanti akan nggak ujug-ujug ngomong di telepon ya, kita akan bicara sebelum di telepon. Bentuk bibir, bentuk hidung, itu akan berpengaruh semuanya. Bagaimana dia bicara sambil duduk dan berdiri, bagaimana dia bicara, nanti kita akan pelajari. Gitu. Betul, ya. Itu nanti gelombang yang nyampe ke pendengar kita itu rasanya berbeda. Iya, masalah. Masuk karena kan ke telinga Mas ya. Iya. Telepon kan ke telinga ya, bukan ke visual ya. Telinga masuknya langsung ke hati, ke rasa kita gitu. Bukan ke otak gitu, tapi rasa gitu. Baru kemudian dia berpikir kan. Betul. Kira-kira begitu. Iya. Karena sebagai marketer ya, sekarang kan bisnisnya online banyak, gitu kan. Kemudian nggak mungkin lah owner di CS terus-terusan. Betul. Kan. Dia harus hire orang untuk customer service, dan satu lead yang masuk itu kan apalagi yang menggunakan teknik untuk marketing berbayar itu kan cost-nya ada. Gitu ada kan. cost-nya ya. Ya, kalau seandainya CS-nya ini tidak perform dengan baik, tentu akan memberikan dampak finansial yang luar biasa begitu. Jadi ini juga teknik-teknik seperti ini mutlak untuk dimiliki juga ya, penting. Apalagi untuk anak-anak milenial nih. Betul. Itu PR banget anak-anak milenial karena nggak tahu generasi alpha nanti seperti apa. Kalau milenialnya aja kayak begini. Bukan milenial ya, Gen Z. Gila, kita milenial. Kita adalah orang milenial. Kenapa? Karena kita bertemu dengan teknologi
selain digital tuh apa satunya digital? Analog. Analog. Iya. Kita mengalami perpindahan analog ke digital. Iya. Iya kan? Bahkan kita juga. sekarang masih suka tuh dengan analog. Iya. Tapi kenapa kita Gen Y sering juga disebut generasi milenial. Iya. Tapi Gen Z itu persentase analognya kecil sekali. Betul. Apalagi sekarang anak-anak kita generasi alpha nanti ada generasi beta mungkin delta dan lain-lain. Iya. Itu mereka nyaris tidak pernah bersentuhan dengan teknologi analog. Mereka semuanya ada di sini dan ternyata ini berpengaruh sekali. Saya khawatir otak kita tuh hanya sebesar ini nih. Sebesar handphone kita. Ini bahaya sekali buat human being, buat manusia itu bahaya sekali. Gen Z sekarang kita ajak komunikasi. Iya. Jarang sekali yang bisa gitu. Nah, ini PR juga nih buat teman-teman yang mungkin akan meng-hire para Gen Z karena Gen Z di sisi lain dia punya kelebihan Digitalnya bagus. Luar biasa. Saya kemarin waktu di Jakarta ketemu Gen Z, ya Allah, mereka memperlakukan handphone tuh dengan sangat mudah. Kita kan males mas, ngulik-ngulik males kita. Mereka gini loh Pak caranya. Oke. Tapi di sisi lain mereka harus diperbaiki nih yang tadi pola-pola komunikasinya. Betul. Apalagi kalau bisnis online seperti itu jangan kira nggak butuh komunikasi, tetap butuh. Sangat butuh. Kalau Anda merasa belum butuh, pasti nanti butuh deh. Pasti jangan sampai udah butuh kita nggak siap ya kan? Iya. Kalau bisa Anda berkembang pasti butuh deh. Pasti butuh. Percaya sama pasti saya. Butuh. Pengalaman membuktikan. Oke, ini lagi pusing juga ini. Ini saya kepikiran juga ini. Public speaking for politisi. For politician. Politik adalah kekuatan. Sebagai seorang politisi, suara Anda adalah kekuatan Anda. Kami, mitralegal.co.id, merancang sebuah pelatihan public speaking khusus untuk Anda, para politisi. Memudahkan Anda menyampaikan visi, misi, dan impian Anda dengan penuh keyakinan. Kuasai teknik berbicara yang meyakinkan dan raih kepercayaan publik. Jadilah pemimpin yang benar-benar didengar. Daftarkan diri Anda di mitralegal.co.id. Menarik itu. Menarik ini. Ini kan tetap ya seorang politisi itu mentransfer idenya kan butuh ya. Jadi lagi-lagi sebetulnya saya nggak ngerti ya. Politisi di Indonesia itu persentase dia bertemu dengan audiensnya itu seberapa sering gitu. Betul. Tapi sering atau tidak sering, misalnya kampanye sekarang kan juga tidak seperti dulu di lapangan, tidak sesering dulu. Tapi kan lagi-lagi ada teknologi. Iya, lewat Instagram, YouTube dan media digital yang lain, justru para politisi butuh. Betul. Satu, dia butuh speech di depan audiens, bagaimana dia menyuarakan idenya melalui mikrofon yang didengar oleh khalayak. Yang kedua, bagaimana ide-ide yang dia punya itu ditransfer melalui media platform digital. Dan caranya berbeda. Kita bicara di depan umum yang ada audiens, Mas Waskito, versus kita bicara di depan kamera, rasanya berbeda. Jelas. Iya kan? Iya. Itu dia. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga. Iya, teknik-teknik seperti itu penting juga. Kemarin saya sempat lihat kenapa faktor itu agak lama ya. Obama dulu kan dia memang skill bicaranya kan luar biasa. Ya, saya pakai tokoh luar aja biar kalau Indonesia nggak sensitif. Kalau Obama itu kan teknik bicaranya, bahkan pola gerakan tangan itu kan juga dipelajari ya. Ada tekniknya begitu loh. Betul. Nah, seperti itu kan komunikasi seorang politisi tentu kan itu juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap dia. Itu makanya ini ikut yang politician, yang merasa politisi. Itu. Jadi politisi memang sekali lagi butuh menyampaikan gagasannya agar ya masa mau sampai kapan sih politisi Indonesia? Ya ada sih yang keren-keren speech-nya, pidatonya, tapi nggak banyak gitu. Utamanya yang teman-teman yang ada di daerah sebetulnya, gitu yang harus ayo dinaikin. Ya bupati, calon bupati, calon wali kota, termasuk mereka ketika sudah menjabat itu sangat membutuhkan pola komunikasi, termasuk tadi mendengarkan orang,
ketika disanggah sama orang gitu, dia harus bagaimana, apa yang diucapkan pertama kali ketika disanggah sama orang gitu. Wah itu kan, atau ketika doorstop ketemu wartawan, aduh apa tuh yang mau dia omongin, ya kan? Itu penting sekali. Iya. Betul sekali. Jadi nggak cuma sekarang pan orang politisi yang penting uangnya besar. Ya mungkin bisa jadi, cuma ya teknik komunikasi tetap penting. Tetap penting. Gitu. Oke, ya luar biasa. Terima kasih. Ya, nanti kalau mau training atau meng-hire Pak Iqbal bisa langsung klik mitralegal.co.id. Oke. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mitralegal.co.id selalu siap membantu mempermudah usaha Anda. Dengan konsultan bersertifikat, profesional, dan berpengalaman akan selalu siap membantu dan memberikan layanan terbaik. mitralegal.co.id memudahkan bisnis Anda.